Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan tugas statistika kami yang berjudul Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Seks Bebas. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Santi Sinaga dengan NIM 63220663. Nama saya Juniati Simonsong dengan NIM 63220533. Oke, latar belakang dari penelitian kami adalah seks bebas menjadi suatu permasalahan yang terus berlangsung yang tidak pernah tuntas dibahas dari masa ke masa. Masalah yang berkaitan dengan seks akan terus menarik untuk dibicarakan tanpa siapapun dapat mencegahnya. Pembicaraan mengenai seksualitas sudah bukan merupakan pembicaraan yang baru lagi di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Pada zaman modern ini, kehidupan seksualitas di kalangan remaja sudah jauh lebih bebas dibandingkan dahulu. Berkembangnya teknologi menjadi salah satu sarana yang mempermudah remaja memperoleh informasi seputar seks secara bebas, seperti melalui televisi, koran, radio, dan internet. Media tersebut boleh dikatakan menjadi salah satu faktor pendorong remaja melakukan hubungan seksual pranikah. Rumusan masalah. 1. Apakah kehamilan tidak diinginkan merupakan dampak melakukan seks bebas? 2. Apakah responden sekarang malu saat sedang mencari informasi tentang seks bebas? 3. Apakah kurang perhatian orang tua merupakan salah satu faktor melakukan seks bebas? 4. Apakah pemahaman agama akan senantiasa mencegah untuk terjun ke dalam melakukan seks bebas? 5. Siapa yang paling rugi jika sudah melakukan seks bebas? Tujuan dari penelitian kami adalah 1. Mengetahui pendapat responden bahwa kehamilan tidak diinginkan merupakan dampak melakukan seks bebas. 2. Mengetahui pendapat responden jika ketahuan sedang mencari informasi tentang seks bebas. 3. Mengetahui pendapat responden bahwa kurang perhatian orang tua merupakan salah satu faktor melakukan seks bebas. 4. Mengetahui pendapat responden bahwa pemahaman agama akan senantiasa mencegah untuk terjun ke dalam perlakuan seks bebas. Dan yang kelima adalah mengetahui sikap yang paling rugi saat telah melakukan seks bebas. Tinjauan pustaka ada 8, yaitu yang pertama pengertian statistika. Statistika menurut Friend dan Williams dalam bukunya adalah Modern Business Statistics memberi pengertian statistik yang pertama sebagai kumpulan data berupa angka, misalnya statistik penduduk dan statistik perdagangan. Dan pengertian kedua, statistik adalah keseluruhan metode pengumpulan data analisis data. Dalam pengertian yang kedua ini, statistik dapat dikelompokkan ke dalam matematika. Untuk lebih jelasnya, dapat disimpulkan bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Yang kedua adalah metode statistika. Di dalam metode statistika, suatu cara pengumpulan data dalam metode statistika adalah suatu cara pengumpulan data, penelitian, dan pengolahannya tanpa memberikan suatu kesimpulan. Dengan demikian dapat dikatakan di dalam pembahasan statistik ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan pengumpulan data, tingkatan penelitian, dan pengolahan data. Tingkat pengolahan data tanpa memberikan suatu kesimpulan. Yang ketiga yaitu seks bebas. Seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti seks bebas pada remaja. Secara medis, selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual seperti virus HIV, juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan karena mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Dan yang keempat adalah faktor-faktor remaja melakukan seks bebas, yaitu 1. Karena rasa ingin tahu atau rasa penasaran yang tinggi terjadi secara langsung karena keadaan pasangan memaksa sebagai bukti rasa cinta dalam berpacaran, dan juga serta ekonomi. Yang kedua adalah adanya dorongan biologis pemberian fasilitas termasuk uang pada remaja secara berlebihan, pergeseran nilai-nilai moral dan etika di masyarakat. Yang ketiga yaitu merasa sudah siap butuh dicintai dan takut diejek teman karena masih gadis atau perjaka, dan antara hubungan orang tua dan remaja sangat tidak baik. 5. Dampak negatif budaya seks bebas. 1. Hilangnya harga diri, kehormatan dan jarak, jatuhnya martabatnya baik di hadapan Tuhan maupun
maupun sesama manusia, serta merusak masa depannya dan meninggalkan memori buruk yang berkepanjangan bukan saja kepada pelakunya, bahkan kepada seluruh keluarganya. 2. Prestasi menurun. Apabila seorang remaja sudah melakukan seks bebas, maka pikirannya akan selalu tertuju pada hal negatif tersebut. Rasa ingin mengulanginya selalu ada, sehingga tingkat kefokusannya dalam mengikuti proses belajar akan menurun. 3. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah akan sangat menimbulkan masalah bagi pelaku, terutama bagi remaja yang masih sekolah. Pihak sekolah akan mengeluarkan pelaku jika ketahuan siswanya kedapatan ada yang hamil. Sedangkan bagi pelaku yang hamil di luar nikah akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa, terutama orang tua. 4. Aborsi dan bunuh diri. Terjadinya hamil di luar nikah akibat seks bebas akan menutup jalan pikiran pelaku, guna menutupi keburukan atau mencari jalan keluar agar tidak merusak nama baiknya dan keluarganya. Hal tersebut dapat berujung pada pembunuhan janin melalui aborsi bahkan bunuh diri. 6. Statistika deskriptif. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 7. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan data statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. 8. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah jenis statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi. Hasil dari penelitian kami yaitu metode yang kami ambil, metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer. Data primer yang didapatkan adalah hasil dari pengisian kuesioner survei secara online. Survei tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner yang lebih mudah dimengerti bagi para responden dan mensurvei responden kepada masyarakat umum yang berusia minimal 15 sampai lebih dari 25 tahun. Analisis data deskriptif pada tahap perencanaan penelitian, jumlah responden yang telah didapatkan adalah 90 orang. Data variabel dipendam mencakup jenis kelamin responden dan usia responden. Hasil data pertama yaitu tabel pertama ada variabel yaitu umur, yaitu lebih dari 15 tahun hanya ada 1 orang, 15 sampai 35 tahun hanya ada 49 orang, dan lebih dari 25 tahun ada 40 orang. Jenis kelamin, laki-laki ada 31 orang, perempuan ada 59 orang, dan pekerjaan mahasiswa jumlahnya 38 orang, pelajar 11 orang, karyawan 13 orang, orang tua 23 orang, dan tidak bekerja 5 orang. Pada tabel 2 dianggap gaul jika telah melakukan seks bebas, maka para responden memilih benar yaitu 84 dan salah 6 orang. Orang responden memilih ini karena banyaknya remaja yang menganggap gaul jika sudah melakukan seks bebas, sehingga para remaja sekarang banyak melakukan seks bebas agar bisa dianggap gaul dan tidak ketinggalan zaman. Grafik tabel ketiga yaitu distribusi frekuensi kehamilan tidak diinginkan merupakan dampak seks bebas. Responden memilih setuju dengan frekuensi 75 orang dan relatif frekuensi 83,3%. Sedangkan tidak setuju frekuensinya 7 orang dengan relatif frekuensi 8,9% dan ragu-ragu memilih frekuensi 8 orang dengan relatif frekuensi 7,8%. Jadi responden itu setuju memilih bahwa kehamilan yang tidak diinginkan adalah salah satu dampak seks bebas. Grafik tabel keempat yaitu kamu malu jika kamu ketahuan mencari informasi tentang seks bebas. Yang paling banyak dipilih yaitu tidak setuju dengan frekuensi 63 orang dengan relatif frekuensi 70,00%, sedangkan yang memilih setuju frekuensi 16 orang dengan relatif frekuensi 17,8% dan ragu-ragu memilih frekuensi 11 orang dengan relatif frekuensi 12,2%. Jadi responden tidak setuju bahwa mereka tidak akan malu jika mencari informasi tentang seks bebas. Grafik tabel 5 yaitu kurangnya perhatian orang tua merupakan salah satu faktor melakukan seks bebas. Para responden lebih banyak memilih setuju dengan frekuensi 62 orang dan
relatif frekuensinya 68,9%. Yang memilih tidak setuju frekuensinya 19 orang dengan relatif frekuensi 21,1%. Dan ragu-ragu memilih frekuensi 9 orang dan relatif frekuensinya 10,00%. Jadi banyak responden yang setuju bahwa kurangnya perhatian orang tua adalah salah satu alasan para remaja sekarang banyak yang melakukan seks bebas. Grafik tabel 6, pemahaman agama akan senantiasa mencegah untuk terjun ke dalam perlakuan seks bebas. Dan para responden banyak yang setuju dengan frekuensi 82 orang dengan relatif frekuensi 91,1%, dan yang memilih tidak setuju frekuensinya 4 orang dengan relatif frekuensi 4,4%, dan yang memilih ragu-ragu frekuensinya 4 orang dengan relatif frekuensi 4,4%. Jadi responden memilih setuju bahwa juga salah satu alasan para remaja masuk seks bebas itu karena kurangnya pemahaman tentang agama atau jarangnya terkena siraman rohani di dalam diri mereka. Terakhir adalah grafik tabel ke-7. Yang paling rugi jika sudah melakukan seks bebas, tentu saja banyak responden memilih perempuan, yaitu dengan frekuensi 89 orang dan relatif frekuensinya 98,9%. Sedangkan laki-laki hanya memilih 1 orang dengan frekuensi 1,1%. Tentu saja karena perempuan yang paling rugi saat sudah melakukan seks bebas, karena perempuan yang akan hamil dan yang paling ketahuan jika sudah melakukan hal tersebut. Kesimpulannya, 1. Rendahnya pengetahuan remaja terhadap bahaya perilaku seks yang berlebihan yang dapat berdampak pada terjangkitnya penyakit seksual menular, kehamilan di luar nikah, dan terganggunya kesehatan reproduksi sebagai dampak dari minimnya pendidikan seksual dari orang tua. 2. Teman intim atau pacar yang secara intensif melakukan aktivitas pacaran sehingga dapat menjurus pada perilaku seksual, mulai dari perilaku seksual yang ringan seperti berpelukan, berciuman, sampai dengan perilaku seksual yang berat seperti petting atau hubungan badan. 3. Teman sebaya yang telah melakukan seks bebas atau berperilaku seks yang berlebihan dalam berpacaran dan menceritakan pengalaman tersebut kepada remaja lain, sehingga berdampak pada timbulnya rasa ingin tahu remaja yang belum pernah melakukannya. 4. Tempat tinggal yang terpisah dan dari orang tua atau indekos, menyebabkan remaja memiliki peluang untuk melakukan seks bebas dengan lawan jenisnya. Oke, saran yang dalam penelitian ini adalah 1. Institusi pendidikan sebagai pemberi pengetahuan di sekolah baik SD, SMP, dan SMA. Diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai seksual dan dampak yang akan ditambahkan ketika seorang remaja melakukan seks bebas. Dan kedua adalah yang paling penting, yaitu orang tua. Hasil penelitian ini disarankan dapat menjadi acuan untuk orang tua sebagai pendidik pertama di rumah agar dapat memperkenalkan pendidikan seksual sejak dini agar kejadian seks bebas tidak terulang di masa yang akan datang. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.